Wah, Najmi, yang kelas 9 Najmi, boleh tolong geser nggak? Ada kamera. Ini. Ke sini. mungkin saya tunggu terlebih dahulu biar nggak ketinggalan nantinya teman-teman yang lain, karena ini jadi saya menerangkan menulis, jadi sekalian teman-teman juga tulis biar nggak ketinggalan. Saya ulangi lagi, jadi di sini new Google Editor di sini dekat dengan gambar bar di sini. Kalau sudah, kalian akan ketemu seperti ini. Ada yang belum? Ya, silakan. Oh masih bentar ya, nanti mungkin sambil nyusul aja ya, dengar dulu ya, nggak lupa. Oke. Nah, kalau teman-teman sudah terbuka dokumennya, saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana perintah-perintah yang mungkin di awal sebelum kita mulai menggunakan data, yaitu yang pertama nih perintah terkait dengan memasukkan memori data yang ada di berbagai data, yaitu clear. Jadi itu biasanya kalau kita sudah melakukan beberapa pemrosesan, takutnya datanya tertinggal, biasanya kita ketik clear. Walaupun nanti sih karena kita baru memulai, jadi nggak akan terlalu ngefek. Mungkin nah, pertama, kenapa ada yang warna hijau, ada warna biru, dan ada warna hitam? Nah, di sini mungkin saya jelaskan terlebih dahulu bahwa warna hijau ini nanti di data nggak akan diproses oleh perintahnya. Jadi ini biasanya kita gunakan untuk mencatat catatan kita. Jadi kan setiap ada perintah, kalau sekarang kita ingat, nah nanti mungkin minggu depan kita mungkin nggak tahu apakah masih ingat apa yang kita lakukan. Set more off itu fungsinya untuk apa? Oke, kita bisa bukti, tapi kan kalau kita punya catatan di dalam Google kita akan lebih paham, lebih cepat pahamnya. Kita mencari lagi. Yang ini pertama kita mungkin abaikan aja, kemudian kita tulis set more off. Ini sebenarnya agar menampilkan full result, jadi tidak perlu tekan more. Jadi beberapa hasil dari regresi itu, kalau kita terlalu panjang dia harus tulis more itu. Jadi biar satu kali itu agar sekali running itu keluar semuanya. Tapi ini sebenarnya nggak selalu seperti itu. Nah, saya akan melewati beberapa hal di sini karena mungkin ini kita perlu langsung prakteknya, yang itu kita langsung praktek dua. Nah, pertama kita ada beberapa cara untuk membuat catatan. Yang pertama adalah kita bikin di depannya itu ada tanda bintang. Tuh, silakan hitung saja bikin praktek satu. Jadi yang di atas saya pikir kita lewatin aja. Praktek satu. Diketiknya dari mana, Dak? Setelah itu kita dari mana? klik tulis sys use auto.dta. Ini sebenarnya sys use itu system use auto.dta. Ini apa? Ini adalah menggunakan data 1978 atau mobile data. Jadi di Stata itu dia ada data. Jadi ini adalah proses untuk mengambil data yang dari Stata.
bukan data kita. Nanti bagaimana mengambil data kita, tapi ini adalah salah satu cara untuk mengambil data dari Stata. Yang gede ini ya. Udah mulai jelas ya? Oh, Nah, untuk membuat catatan ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita memberikan tanda bintang di sini. Seperti ini yang pertama. Yang kedua, jadi tanda bintang pertama, kemudian yang kedua ada menggunakan garis miring 2 kali slash. Jadi ini karena dia hijau nanti nggak akan dianggap sebagai perintah. Slash menggunakan data 1978 automobile data. Silakan ditulis. Kalau catatan mungkin nggak harus sama persis untuk catatan ya. Kalau komennya tolong sama persis, tapi kalau catatan kalian bisa modifikasi sendiri sesuai pemahaman kalian. Slash menggunakan data 1978 automobile data. Kemudian cara menurut catatan yang lain itu ada 3 ya. Yang pertama adalah yang ini ada tanda bintang dan slash itu bisa digunakan setelah menggunakan komen. Itu bedanya. Kemudian kalau catatan kita cukup panjang nih, harus ada enter kayak gitu. Kalau di sini kan enter nanti akan balik lagi menjadi komen kan, nggak bisa. Jadi kita akan menulisnya adalah dengan garis miring, bintang, kemudian baru catatan kita. Nah, kalau setelah ini kita enter, itu akan pasti menjadi catatan. Kecuali kita menutupnya. Ini adalah untuk tutup penutupnya, yaitu bintang dan garis miring lagi. Jadi ini adalah satu paket. Sekali lagi fungsinya adalah untuk membantu kita mengingat apa yang sudah kita lakukan. Apalagi kalau kita masih pada tahap belajar. Kalau tahap belajar tentu kalau bisa catatan-catatan ini jangan sampai tertinggal. Jadi apa yang kita lakukan terus kita kasih keterangan ini seperti itu. Oke, kalau ini sudah bisa. Itu tergantung nama file di laptop kamu. oh, udah berarti. Ini berarti harus bisa nggak sih? Ya, sekali lagi. Yang ada susah salah sama nanti dimasukin. Kalau catatan sih terserah kalian mau mencatat seperti apa yang ini sesuai kemampuan kalian. Enggak sama itu. Hah? Oh, beda ya. Beda. Ini apa ini? Nggak salah gini deh caranya. Ini foto udah. Nah, Ini kan? Itu nanti dimasukin ke situ. kalau sudah kalian bisa blok di sini. Lanjut balik lagi. Kalian blok di sini. Kan begini dong. Nah, using itu apa? Kemudian Ini Masih atas. di bagian atas itu ada yang namanya execute selection. Kalian bisa klik execute selection. diklik gimana? Iya, enggak ada. Oh, Untuk merah-merah itu. Kalian klik. iya. Apa nggak salah? Ketika kalian klik di bagian lembar depan interface-nya Stata akan muncul seperti ini. Datanya sudah masuk ke Stata kalian. Yang tadi kalian bawa, habis itu kalian execute di bagian sini. Sudah dipencet? Pencet doang, klik. Udah. Keluar nggak? Udah.
Nah, ya. Sudah nggak ketinggalan ya? Udah kan? Belum datanya. Nah, Perintahnya doang nggak sih? selain kalian klik, biasanya ada cara yang lebih cepat. Ini kalau yang biasanya pengen cara yang lebih cepat, yang pertama Ctrl L, Ctrl L, Ctrl L, Ctrl plus L, ya. Jadi keblok satu barisan. Ctrl D, Kontrol D. D, Aduh. D, delta, Ctrl Jangan delta. Ya. Ctrl L itu hanya untuk memblok satu baris. Dengan habis itu Ctrl delta. Nah itu fungsinya tadi Apa sih? apa ya? Selain execute tadi, daripada kita klik sampai Ctrl D. Udah nggak apa-apa Jit. Yang penting suaranya. Udah ya, jadi ada beberapa cara. Kalau kita mau klik execute, no problem. Mau Ctrl D juga nggak ada masalah. Biasanya anak-anak Gen Z kan pengen yang lebih cepat gitu itu, jadi Ctrl L, Ctrl D, Ctrl D. Nah, kita sudah memiliki data automobile data dari tahun 1978. Ini adalah data-datanya. Ada kita memiliki data make, price, MPG, rep 78, headroom, strong, weight, dan lain-lain. Nah, kalau kita ingin tahu itu data apa, kita bisa tulis di sini browse. Jadi kan komen itu sebenarnya kalau mau tanpa to file, kita bisa tulisnya di sini. Sorry, kekecilan. Jadi saya akan tulis di sini. Kita execute lagi. Bisa keluar datanya? Keluar ya? Nah, itu adalah cara untuk mengeluarkan data kalian. Kita punya data-data yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi ini itu sebenarnya harga dari mobil di Amerika kalau salah tahun 1978. Ini ada data harga, kemudian mile per age-nya, kemudian catatan perbaikan, repair record, kemudian headroom, bobotnya, panjangnya, seperti itu. Nanti nggak sih kita Nah, datanya tuh? jangan lupa kasih catatan. Ini di mana? Di sini aja sebenarnya nih di sini. Ini di sini aja. Di bawah aja ya. Jangan lupa kasih catatan. Jadi karena kita masih tahap belajar, tentu setiap apa yang kita lakukan bisa dicatat. Ambil kan. Bisa nih dah. Kalau bisa, kalau pakai ini nih. Oke, Warna-warni juga. sudah diberi catatan. Kemudian saya akan memperkenalkan yang namanya komen bantuan atau komen account. Jadi ketika kalian nggak tahu mau komennya itu apa, misal kamu ingin membuat summary statistik, kalian bisa tulis count summary statistik. Biasanya akan diarahkan. Atau ketika kalian bingung ini sebenarnya komen apa sih, kita bisa menulis help
Brownies ya. Browser. Jadi kita meminta fungsi download untuk komen terus. Silakan di execute lagi. Komen mana? Itu di itu lagi ya di blog. Kalian execute lagi, bisa kalian blok atau kalian Ctrl L kemudian execute. Kita di Nah, kalau ini ini adalah dasar kalian untuk nanti misal bingung ketika kalian alternatif dari googling atau bertanya dengan teman, bertanya dengan dosen, kalian bisa tanya sendiri tanya, yaitu dengan bantuan tadi how. Nah, di sini tidak bisa saya detik, tapi semoga terlihat ya. Kontrol D apa kontrol? Terlihat nggak? Jadi di sini ada penjelasan terkait apa sih itu yang namanya browse, kemudian edit. Nah, di sini kan ada yang saya tadi bilang garis bawahnya. Nah, itu adalah minimal komen yang harus kita lakukan, yaitu komen BR, minimal adalah BR. Kalau edit, kalian bisa mengedit data kalian juga menggunakan perintah edit atau ed aja cukup. Nih, description-nya di sini juga ada edit itu seperti ini semacam seperti style, jadi kayak Excel kayak gitu. Nanti kalian ketika bisa edit, kalian akan coba. Ini edit, kemudian browse juga bisa kalian untuk gunakan. Jadi di sini ada penjelasan semua yang kalian tanyakan. Nah, coba deh kalian pakai mode yang lebih minimalis. Kalau ini kita ada tulis browse, kita bisa tulis BR, kita execute. Jalan juga ini. Bro boleh, ada masalah. Jalan. Browse, jalan juga. Jadi itu adalah beberapa cara. Astaga. Itu satu-satu dari browser. itu satu-satu di Nah, execute. kalian silakan bisa explore untuk beberapa komen yang lain. Contohnya dia adalah edit atau summarize. Untuk summarize dia ada tulisannya minimal dia harus SU. Summarize dan variable listnya if, in, wait. Di sini biasanya juga ada contohnya. Nih, contohnya nih. Summarize, MPG, wait, summarize, MPG, wait. Jadi ada contoh-contohnya juga di dalam manual itu. Jadi kalian bisa belajar di dalam manual Stata ini. Oke, ada yang tanyakan terkait ini? Beda nggak? Tapi nggak bisa kali kalau Coba kita sum. Variabel kita mungkin contohnya adalah price, MPG, 178. Summarize gimana tulisannya? Summarize. Untung mak apa coba? Summa kemudian. Sebubuk pun fahum lah ya. di sini tadi price itu menjelaskan itu Nah, kita coba praktek menggunakan summarize. segini ya.
Silakan bisa sum, price, MPG, rep 78. Sumbernya statistik untuk melakukan harga untuk beberapa variabel. Kalau tanya silakan kalian sesuaikan atau data-datanya bisa kayak gini juga. Bisa kalian pindahkan di atas, itu bebas sesuka kalian. Kalau kamu ke samping, tinggal bisa kalian merasa oh terlalu messy, terlalu berantakan kalau di sampingnya, bisa kalian taruh atas di sini. Kemudian kalian Ctrl D, execute. Nah, ini adalah hasilnya. Ini hasil dari summary statistik dari beberapa variabel yang kita minta. Ini kita keluar untuk udah keluar belum? Kayak aman ya? Ada yang nggak keluar? Masuk ya? Jumlahnya nama variabelnya yaitu adalah harga, kemudian MPG, per age-nya, kilometernya, kemudian catatan PK pada Kelihatan bukan? 2008. Kelihatan. Kemudian kita tahu jumlah observasinya. Itu Ternyata untuk jumlah observasi yang catatan PK 78 itu ternyata tidak sama dengan yang jumlah observasi yang price. Di sini kita dapat jumlah yang rep 78 yang 69, berarti ada data missing di variabel untuk yang rep 78. Kemudian kita mendapatkan rata-rata. Ini adalah standar basic dari biasanya untuk pengolahan data. Kalau kalian punya data yang besar, kalau di Excel mungkin kalau datanya banyak akan cukup berat. Kalian harus sama dengan average dan lain-lain. Kalian bisa lakukan di sini min, kemudian kita punya standar deviasi, kemudian minimal dan maksimal. Minimal datanya itu kalau yang dipegang 1 dan 5, 1 kali sampai 5 kali. Oke, Alhamdulillah. ini clear. Saya akan Yang foto yang tadi gini. bantu kalian untuk melakukan Tolonglah kirimin. nanti ya. import data. Taruh. Sudah dapat data property label? Sudah ya? Oh, di gini dulu, di gini. Oh, gini nih sekarang. Ini. Ini udah dapat ini tinggal. Nah, untuk mengimport data sebenarnya tadi kita harus men-set directory, tapi karena kita tadi melewatkan itu karena akan fokus lebih ke prakteknya, kita bisa klik file. Silakan klik file. Yes. Ini adalah cara cepatnya. Import. Yes. Import kemudian Excel. Jadi ada banyak pilihan ketika kita mau mengimport data kita. Ada yang bentuknya data XLS, Excel, kemudian text data, CSV, data dari SPSS juga bisa. Kalau kalian punya datanya bentuknya SAV, atau data dari SAS, kemudian BPF. Ini biasanya untuk beberapa data dari BPS itu biasanya pakai BBF. Sekarang kalian ingin buka data dari Excel, silakan. Saya ulang lagi, file, kalau ada yang ketinggalan, kemudian import Excel spreadsheet, kita klik, kemudian kita browse data kita, Yes. kita pilih yang property label, silakan klik. Terus. Harus dulu. Yes.
Of course bro. Properti lo. Habis itu kita pilih yang ini, import first row as variable name. Jadi kita menyatakan bahwa row yang pertama, baris yang pertama itu adalah nama variabelnya. Kalau sebelumnya kan ini dianggap sebagai data. Kalau data kita memang paling harus adalah nama variabel, kita harus klik import first row as variable name. Kemudian kita oke. Bedanya apa? Kalau ada pertanyaan, do you want to continue editable data in memory, kita bilang ya. Jadi data yang sebelumnya kita hapus. Nah, sekarang udah kan tadi yang tadi kan. Nah, sekarang pindah. Kumen. Kita dapat data kita. Nah, ketika kita melakukan klik seperti tadi, kita sebenarnya juga mendapatkan catatan perintahnya. Kita lihat ya, import Excel first row clear. Bisa langsung kita kopikan ke sini. Ini tadi kan karena terlalu panjang, kita hapus di sini sampai di sini. Gimana? Habis itu gimana? Jadi hasil yang tadi kita import itu sebenarnya ada catatan komennya untuk otomatisasi. Karena kita tadi nggak belajar untuk namanya working directory. Karena mungkin keterbatasan waktu, kita ambil di sini, kita kopikan. Setelah kita kopikan, kemudian kita taruh di laman di file kita. Hasilnya akan sama ketika kita execute lagi. Taruh. Datanya keluar semua kan? Bentar pak. Gimana? Datanya aman nggak? Keluar nggak? Bentar pak. Tapi tidak ekstra. Ada yang nggak keluar? Udah. Ini kan yang ini ya. First row. Oh iya. Itu otomatis tahu tadi. Kalau yang di sini yang say users awan ini kan adalah masing-masing dari apa namanya tempat kita menaruh data ya. Jadi akan berbeda tiap orang. Jadi jangan disamain yang akan keluar kalau disamain persis. Jadi ini tergantung dari tempat kalian di mana naruh di dalam file komputer kalian. Jadi nggak harus sama, jangan sama. Kalau sama malah nanti salah. Karena saya hanya copy dari sini aja yang tadi kita pakai cara manual. Oke, aman? Aman ya? Tapi beda kalau di kalian kan di ada dua. Kita kan beda. Ini mana? Nah, sekarang kita coba data yang baru. Kita buka lagi file, open data, file, open. Jadi itu adalah cara untuk yang sebelumnya adalah cara untuk membuka file Excel. Sekarang saya akan berikan contoh untuk buka file data dari Stata, yaitu bentuknya DTA. Kalian sudah dapat data example.dta kan? Nah, sekarang kalian buka. Data ini ada. Data mana? Data D. Iya, nggak ada yang ada di sini. Itu Pilih don't save aja. Kalau bentuk datanya bukan DTA, karena naturalnya Stata itu bentuk datanya adalah DTA. Import terus yang mana dah? Kalau tadi kan import hanya pada yang Excel, DTF, SAS, bla 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 bla. Sekarang karena bentuk data kita adalah DTA, kita buka. Saya ulangi lagi ya. File, open, tapi itu yang mana? DTA. Dan ambil yang data example.dta yang paling atas. Ada kan datanya? Hah?
Ada yang datanya belum keluar? Apa ada? Sudah semua? Datanya tadi mana sih? Kalau datanya nggak keluar, kita sekarang punya data. Ini saya ambilkan data dari Susenas BPS terkait dengan financial user, bagaimana pengalaman rumah tangga dalam mengakses layanan keuangan. Ini bisa kayak gitu ya? Datanya udah keluar? Nggak bisa. Kopi kan kopi. Terus nanti di paste di sini. Sebenarnya saya di PPT juga ada sedikit catatan terkait dengan apa yang kita lakukan, namun mungkin kita lebih banyak ke prakteknya aja. Nanti silakan saya berikan PPT-nya, jadi kalian bisa buat catatan. Sekarang kita masuk ke praktek 5. Praktek 4 aman semua? Aman ya? Oke. Datanya nggak keluar. Datanya ada nggak? Coba lagi. Ini downset. File open ya, langsung open, jangan import. Data sample.dta ya. Open. Kalau ada pilihan don't save, jangan save, nggak apa-apa. Jangan cancel. Keluar nggak? Keluar. Bisa ya? Bisa. Bisa. Oke. Soalnya kalau nggak bisa dibuka nanti berikutnya nggak bisa praktek. Bisa ya? Oke. Sekarang kita akan memakai perintah describe. Kita tulis di sini. Silakan ditulis describe. Atau kalian singkat DEFC boleh, nggak ada masalah. Rename. Kemudian kita nambah ya. Dit. Nambah. Kan lo yang ke bawah kemarin. kita tulis describe. Kemudian kita execute. Lanjut. Jelaskan yang ini nih. Yang describe kita jalankan dulu. Kita satu-satu aja ya. Describe kita jalankan dulu. Kita lihat hasilnya. Ini adalah hasil dari deskripsi data kita. Jadi kita punya data R405, R407, Hijaiyah, R614, Financial User, Expand. Nah biasanya kalau di dalam data itu ada penjelasan variabel labelnya atau bahkan ada yang belum. Jadi tergantung data kita. Kalau memang sudah ada, biasanya kita akan mendapatkan keterangan data kita. Contoh nih, Hijaiyah. Ini maksudnya adalah dapat membaca dan menelusuri Hijaiyah. Kemudian financial user menggunakan produk atau yang jasa lembaga keuangan. Expand dia adalah data pengeluaran rumah tangga per bulan dalam satuan rupiah. Jadi kalau kalian menemukan data baru, silakan kalian gunakan describe untuk mengetahui itu datanya sebenarnya data apa aja sih, seperti itu. Nah,
Jadi saat ini kita masuk tahap ke manajemen data. Jadi sebelum data kita olah, biasanya data-data itu kan namanya nggak sesuai atau susah untuk kita pahami. Mungkin variabel 1, variabel 2, variabel 3. Lalu kita bisa menamakan data kita. Kita dengan cara adalah rename. Rename R407, R-nya harus besar, jangan kecil. Kalau jadi untuk data ini huruf kecil dan huruf besar itu akan sangat signifikan atau berpengaruh. Kalau data itu nama variabelnya huruf besar, kita tuliskan huruf besar, nggak bisa pakai huruf kecil. Nah, kita ingin menambahkan, mengubah namanya dari R407 jadi usia. Jadi kita perintah stata tolong rename R407 menjadi usia. Ini bisa di sini di blok itu tadi apa blok? Yang tadi aja. Nanti nulis lagi. Yang rename. Nah, kalau kalian sudah rename, dia akan berubah. Sebelumnya dia adalah R407. Kita lihat di sini. Oh iya, di usia. Sekarang menjadi usia. Ganti label variabel. Jadi kalau kalian nanti melakukan regresi dan lain-lain, kalian nggak harus bingung R407 itu apa. Seperti itu. Jadi kalian sudah ubah namanya jadi usia. Itu untuk memudahkan dan data prosesing kalian. CTRL, Bisa semua? Kita lanjut. Kita lanjut menggunakan label variabel. Ini adalah sebenarnya nama pajaknya adalah label variabel. Label variabel usia menjadi apa ya, seperti usia. Dan kelihatan benar, mungkin akan saya ubah menjadi usia. Ini usia apa nih? Kita akan menjelaskan bahwa ini adalah usia kepala rumah tangga. Jadi kita tulis label atau lab aja, nggak ada masalah. Tapi kalian mungkin hanya diingatkan aja bahwa lab itu maksudnya label. Label variabel, kita bilang data tolong buatkan label untuk variabel usia. Tadi itu punya variabel namanya usia, yaitu usia kepala rumah tangga. Ini catatan kita memberikan label pada variabel. Kita execute. Tidak jiwa. Usia kepala rumah tangga. Setelah itu kita execute lagi dan kita lihat bahwa di sini labelnya berubah ya. Yang tadi cuma R407 di kanan ini sekarang berubah menjadi usia kepala rumah tangga. Jadi ketika kita tulis description DESC di sini akan ada keterangan bahwa itu adalah usia kepala rumah tangga. Ini kita sebut manajemen data. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi nanti kita bisa lakukan pada semua pada yang kita punya.
kalian tahu bahwa variabel itu merujuk ke mana, ke siapa, ke apa? Usia berarti merujuk ke R4. Misal kita nggak perlu mengganti, yaudah biarin R407, nggak ada masalah. Yang penting kalian tahu bahwa R407 itu adalah usia. Ini hanya manajemen data. Jadi untuk memudahkan kalian, mungkin sekarang ingat tapi nggak tahu seminggu kemudian atau sebulan kemudian ini variabel apa ya? Oke, ada pertanyaan? Nah, berikutnya kita akan meriname R405 menjadi jenis kelamin CK. Silakan ditulis yang ini sampai sini. Ini silakan ditulis dulu, nanti setelah itu akan saya terangkan. R4 R besar. Terus label variabel JK jenis kelamin. Jadi lama kan? No, udah kasih ke memori Silakan ditulis. Sudah ditulis. belum Pak. Tujuan dari untuk yang bagian ini adalah untuk merename R405 itu jadi jenis kelamin, karena memang R405 itu di Susmas dia merupakan pertanyaan jenis kelaminnya itu laki-laki dan perempuan. Terus memberikan label keterangan pada Kalau yang dua ini mungkin kalian tadi sudah saya jelaskan bahwa ini adalah fungsi untuk rename. Kemudian yang kedua di sini baris 60 dia adalah untuk memberikan label variabel JK itu menjadi jenis kelamin agar kita paham. Sudah kalian tulis? Nilai label pada variabel. Bener ya? Pendidikan sama dengan karena besar. Kalau sudah silakan bilang. Garis miring membuat variabel baru dari variabel baru dari variabel variabel. Jangan sampai lupa di sini adalah JK1 bukan JK2. Label define JK1 1. Anda petik laki-laki cukup, kemudian 2 Anda petik perempuan. Oke, kalau sudah Anda jelaskan. Di sini rename ini seperti biasa kita adalah akan rename. Kemudian label variabel kita memberikan kenal atau label untuk variabel JK ini namanya jenis kelamin. Kemudian kita mendefine JK1 yaitu menjadi 1 adalah laki-laki dan 2 adalah perempuan.
Nah, JK1 ini nanti akan kita tempelkan ke nama variabelnya JK. Jadi kita tahap pertama adalah membuat define dulu, label define JK1. Misalnya saya menggunakan JK mungkin pakai angka 1, 2, 3 dan lain. Tapi kalau kalian mau ganti JK ini menggunakan apa A, B, C, D, E, G itu nggak ada masalah. Ini hanya apa ya, seperti taggingnya aja. Taggingnya namanya saya berikan JK1. Kemudian setelah itu kita berikan definisi JK1 ini kepada variabel yang namanya JK. Kita execute. Execute semuanya tadi dari awal sampai akhir. Sudah execute, semoga nggak ada masalah. Kalau di sini yang warna merah, berarti ada kesalahan tulisan. Gimana Pak? Ini kalian kan sudah tulis ini, kalian execute sudah ya. Udah. Control D. Oke, execute dulu ini. Control D. Control D boleh. Execute di sini boleh, klik sini. Tapi udah benar. Kemudian kita tulis DESC, describe. Bisa tuh. DESC yang tadi kita udah describe tadi loh. DESC nggak perlu kita tulis di do file, nggak semuanya harus tulis di do file. Kalau kalian pengen cuman DESC gitu kan, nggak usah kita masukin ke do file kita. Nah di sini kita punya tadi yang kita fokus ke jenis kelamin. Value labelnya kita punya value labelnya namanya JK1. Kita berikan nama JK1. Tadi bisa mau kalian tambahkan JK2, JK3 jika nggak ada masalah. Variabel labelnya jenis kelamin. Nah, untuk variabel laki-laki dan perempuan itu kan tadi kita define, satu adalah laki-laki, dua adalah perempuan. Kita tulis BR di sini, BRO boleh, BR. Browse, kita browse, tulis BR. Nah, terus setelah BR, browse, BRO. Kita dapat JK, kan tadi JK kan sebelumnya adalah variabelnya 12, 12, 12. Sekarang kita dapatkan laki-laki perempuan. Kalau kita lihat sebenarnya laki-laki di sini adalah 1, perempuan adalah 2. Ini udah JK label variabel. Tadi juga udah. Ini JK kan. Ini labelnya 4 perlu R405. Mengerti? Kan udah kan, ternyata 4 JK. Udah variabel JK tadi. Udah. Oh ini dong ya. Nah, oke ya. Kemudian kita generate pendidikan. Kita tulis lagi. Bisa gak? Oh iya, generate adalah membuat variabel baru tanpa menghilangkan variabel yang ada. Jadi kita tulis generate atau bisa tulis gen aja seperti ini. Tapi nggak bakal bisa jalan. Tanpa menghilangkan variabel yang ada. Kalau tadi kan kita menghapus variabel R407, R405. Kita di sini membuat variabel baru. Misal kita nggak mau menghapus variabel yang sudah ada nih, R405, biarinlah, nggak usah kita petik. Nah di sini kita ingin bahwa R614 itu yang berupa pendidikan nggak kita hilangkan. Jadi tetap nanti R614 itu ada, tapi kita punya variabel baru, yaitu dengan cara generate kita membuat variabel yang namanya pendidikan sama dengan R614. Jadi kalau bahasa stata itu saya simpel, ya apa ya, mudah dipahami. Kita bisa bilang gen
kita execute. Untuk lemparnya juga execute biar kita tahu itu apa. Katanya ini result pasti nih. Kita cek di sini bahwa R614 masih ada ya, jadi kata hapus. Kita punya variabel baru yang sama persis dengan R614, namun kita berikan nama yang baru. Jadi nama pendidikan dan labelnya sudah ada sendiri. Oke, kita lanjut ke bagian ini, kita lewati tadi sudah kita lakukan description. Masih yang mana yang ini tadi sudah selesai? Belum, Pak. Belum. Oke, saya tunggu. Ini nggak bisa. Nggak bisa kan berarti nggak bisa kamu jawab ya. Simpatnya sama. Makanya itu kan. Merah nggak tadi? Tuh. Kenapa kalau merah? Ya nggak bisa. Ya, silakan kalau Tadi di bagian yang rename R405 itu merah, nggak bisa diletaknya error. Udah, datanya beda. rename R405. Iya. Data kita yang udah hasilnya itu loh. Oh, udah hasilnya. Iya. Oh, Iya. Oh itu. berarti R405 udah nggak ada datanya. Iya udah nggak ada. Berarti udah. Oh, udah dijadikan. Beda dia cowok di roboh. Iya, kalau itu pasti karena kita nggak membeli data variabel. Semuanya seperti itu. Iya. Ya. Jadi sebenarnya data yang dikirimkan kurang sesuai. Iya nggak sesuai. Tapi mungkin ini sebagai catatan aja. Tapi kalau udah lewat sini nggak ada masalah sih. Tapi mungkin tetap dicatat aja. Silakan. Kemudian kita praktek terkait dengan summary sini. Kita klik menggunakan summary sini aja akan keluar seperti ini. Kayak tadi tapi semuanya. Tadi kita udah praktek. Saya akan langsung ke yang berikutnya, yaitu hanya kita ingin mendapatkan sampai statistiknya usia aja. Someone like you. Sam usia, itu saja. Sam usia. Jadi kita hanya mendapatkan sampai statistik untuk usia saja. Karena kalau variabel kita banyak, namanya variabel kita bisa sampai 30. Mungkin kita nggak mau mengambil semua variabel itu buat sampai statistik. Kita hanya butuh beberapa variabel. Jadi kita tulis sum variabelnya, yaitu mungkin usia. Di sini kita dapat bahwa rata-rata observasi kita adalah 30 tahun umurnya, dengan standar deviasinya adalah 19, sedangkan maksimal umurnya 82 tahun dan minimal itu 0 tahun atau di bawah 1 tahun. Nah, selain itu kita bisa menggunakan, tadi ingat di awal sesi pertama kita ada option untuk komen. Kita pakai option namanya sum usia, detail. Kita tulis, silakan ditulis sum usia, detail. Kemudian kita execute. Hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah versi yang lebih lengkap daripada summary biasa. Jadi di sini kalau tadi kan cuma dapat rata-rata biasa, standar deviasi, minimum dan maksimal. Kalau di sini kita dapatkan seperti persentil. Persentil 50% itu adalah 30. Di sini maksudnya adalah mediannya. Kita bisa sebut ini adalah mediannya. Mediannya adalah 30. Nilai tengahnya adalah 30. Karena kan kalau persentil pas di 50 itu adalah nilai mediannya. Kemudian persentil di 25 itu persen adalah umur 13.
Kemudian paling rendahnya adalah 0, paling tingginya adalah level 2 atau min sama maksimalnya. Kemudian kita punya mean, standar deviasi, variance, kita punya variance, greenness, kurtosis. Ini adalah bentuk sampel statistik yang lebih detail. Jadi tergantung kebutuhan kita perlu yang standar saja atau tidak. Kemudian kalau kita butuh 3 variabel yang kita keluarkan, yaitu sum, usia, JK, pendidikan, kita tulis silakan. Sum, usia, JK, pendidikan. Kemudian kita execute. Saya ulang lagi, sum, usia, JK, pendidikan. Kita execute. Hasilnya akan seperti ini. Beberapa variabel yang kita butuhkan, kita jadi tahu beberapa sampel statistik dari variabel yang kita gunakan. Nah, setelah itu kita ingin mendapatkan sampel statistik untuk usia, JK, pendidikan, jika. Jadi di sini kita akan mendapatkan, silakan saya ditulis pakai if, yaitu jika ekspeditornya lebih dari berapa tuh? 1 juta rupiah. 10 juta ya? Oh ya, 10 juta. Terima kasih. Silakan ditulis dulu. Sum, usia, JK, pendidikan, if expand lebih dari 10 juta. Jadi if ini adalah merujuk pada jika. Jadi kita ingin stata untuk menunjukkan bahwa tolong buatkan sampel statistik untuk variabel usia, jenis kelamin, pendidikan jika ekspeditornya itu lebih dari 10 juta. Pengeluaran rumah tangganya lebih dari 10 juta. Jadi mungkin itu kita ingin ada pertanyaan, kita ingin mengetahui berapa sih rata-rata pendidikan untuk rumah tangga yang ada di kuartil atas atau di mungkin top 30% teratas secara pengeluaran. Nah, ini kita bisa menjawabnya dengan menggunakan jika. Kemudian kita execute. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah, hasilnya akan berbeda. Rata-rata usianya adalah 28 tahun, jenis kelamin. Sebenarnya ini akan susah untuk dijelaskan karena 1 dan 2 harusnya kita mencari variabel, tapi itu nanti. Kemudian pendidikan 14, maksudnya apa? Kalau di substansi itu 1 biasanya SD atau KMA, kemudian berikutnya sampai paling atas adalah S1, S2, S3. Nanti akan kita klasifikasikan lagi. Tapi ini intinya adalah kita sekarang mendapatkan tabel sampel statistik untuk rumah tangga yang pengeluarannya lebih dari 10 juta lebih per bulan. Ada pertanyaan untuk praktik 6? Silakan. Kalau nggak ada, kita lanjut ke praktek 7. Jadi ini masih yang basic-basicnya sebelum kita masuk ke regresi seperti itu. Nah, praktek 7 kita akan mentabulasi antara pendidikan dan kita ingin tahu nih, kira-kira lebih banyak yang lulusan S1 atau S2 itu dia yang perempuankah atau wanita dalam survei ini? Perempuan atau laki-laki? Nah, kita akan membuat tabulasi pendidikan dan jenis kelamin. Kita execute, tulis ya. Nah, jadi data akan disebel ini ketika kita menyuruh untuk tabulasi akan keluar hasil tabel untuk tabulasi dari pendidikan yang didapatkan
Praktek 7 apa tulisannya? dan jenis kelaminnya. Praktek 7 tulisannya apa? Itu coba lihat. Tablet. Keluar semuanya. Tablet. Apa? Dapat. Tablet. Pendidikan JK. Tulis tablet pendidikan dan JK. JK. Ini saya tampilkan lagi. Tablet atau tab aja. Tak perlu tulis tablet semua. Ini hanya untuk kalian familiar bahwa tab adalah tablet. Tab sebagai tab. Jadi singkat aja, nggak perlu panjang-panjang. Tab pendidikan JK. Kita execute, hasilnya ada seperti ini. Semakin tinggi itu biasanya pendidikan semakin tinggi. Kita lihat bahwa pendidikan paling atas, saya lupa itu apa, tapi paling banyak ternyata adalah wanita. 186, ini 96. Dan sudah mendapatkan hasil dari tabulasi jenis kelamin dan pendidikan yang didapatkan terakhir. Nah, tadi kan kita bingung nih, pendidikan itu kan kodenya 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu, kita bingung itu apa. Sekarang kita akan membuat kode dari pendidikan itu, yaitu dengan cara kita misal ingin membuat variabel baru dulu pertama, yaitu pertama silakan ditulis get edu pendidikan, kita sebut education untuk membuat variabel baru. Oke, sudah. Kemudian kita memiliki komen record atau kita ingin mengkode ulang education itu menjadi, nggak tahu education variabel udah ada belum? Belum ada ya? Oh belum, oke. Jadi kita bisa lakukan ini, artinya kamera. Ada juga. Jadi kita jangan pakai edu, pakai education. Sorry, jadi kita pakai education. Ya. Oh, ini kan belum. Nggak akan kira kalau sekarang. Sorry, mungkin salah, ada salah mengirim datanya. Get education. Sambil pendidikan. Kemudian kita record education. Jadi yang 1, 2, 3, 4, 5 itu menjadi 1 sama dengan 1. Itu cara penulisan yang pertama. Cara penulisan yang kedua itu kita punya garis miring 6 sampai 10. Itu maksudnya 6 garis miring 10 itu maksudnya 6 sampai 10 menjadi 2. 11 sampai 17 itu menjadi 3. 18 sampai 22 menjadi 4. Ya, itu sebenarnya maksudnya kalau di sini sampai. Jadi saya tulisnya beberapa versi. Bebas saja mana yang digunakan. Tapi nggak langsung buat. Jadi itu adalah bentuk recording. Nah, kalau sudah, kalian bisa membuat biar lebih clear ya, lebih clear untuk membuat label definisi. Kita tulis sampai sini, silahkan.
Kalian apa sih? Madrasah Sempurna. LA, label. Ini sebenarnya label tapi disingkat aja jadi LA. LA, label, definition, pendidikan 1. 1 itu SD atau tidak lulus SD. Lacek. Aceh. Madrasah. Sama dengan 1. English. Ladef, lafal, edu. Sorry, eduknya itu education. Jangan salah. 4, 5, harus disebutkan kelihatan. Nah, jadi guru. Guru. Jadi kita ingin mendefinisikan tadi setelah kita coding bahwa kan kalau tingkat SD kan ada yang namanya dia paket A, kemudian MI, ada SD, terus ada apa lagi ya? Kayak ada beberapa yang setingkat dengan SD. Kemudian SMP kita punya MTS, SMP. Jadi memang sesuatu yang berbeda dan kita coding menjadi hanya 5 kategori saja, yaitu SD atau tidak lulus SD, SMP sederajat, SMA sederajat, sarjana atau diploma, mungkin S2 atau S3. Kalau sudah, kemudian kita berikan label-labelnya. Apakah sudah? Ya. Nah, kita tulis tab education. Silakan tulis di layar utamanya tab education. Merah nggak? Merah. Ini ada benar education ini? Education ya? Sorry, kayaknya ada salah. Diganti pendidikan 2. Sorry, yang ini tolong diganti pendidikan 2 aja, jangan 1. Kayaknya karena mungkin pakai data yang lama. Berhasil kan? Harusnya di sini. Bisa. Satu bisa. Gambar ya. Juga bisa, Pak. Kamu sini. Bisa. Bisa kan? Gimana sih? Coba di tab. Sekarang tab. Bisa di sini tab. Nah, tab education. Bisa kan? Nah, Already and here define tapi kita iya terus bisa define. jadi sekarang udah punya data yang lebih rapi, yaitu kita punya bahwa ternyata dari sampel kita 35% itu dia nggak lulus SD atau lulusan SD. Kemudian 19% itu SMP sederajat dan berikutnya, sehingga sampai berarti yang S2 sampai S3 itu hanya 6 orang aja atau 0,28% dari sampel survei kita. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum mungkin habis ini saya mau coba yang plotting gambar dan lain-lain. Jadi data manajemen mungkin akan saya cukupkan sampai ini aja. Ada pertanyaan?
Dari aja dulu. Coba jalan ulang. Terus, nah itu ada nih. Terus apa? Tap ya. Mungkin sedikit praktek 8. Itu udah ada ya. Nah, praktek 8 sekarang kita akan praktek 8. Ini masih menampilkan sebagai tabel. Jadi kalau kalian selesai skripsi kan kalian harus menampilkan seperti summary statistik, kemudian tabulasi antar variabel. Kita di sini akan menampilkan yang pertama dulu aja ya. Tabel, eduk, start, persen. Satu baris dulu aja, yang baris 100. Sudah, kita execute. Hasilnya seperti ini. Mirip dengan tadi, tapi versi lebih simpelnya. Jadi ada yang namanya fungsi tabel. Di Stata yang cukup baru ini 118, karena di fungsi tabel ini di Stata 15 atau belum ada. Jadi ini salah satu komponen Stata yang baru. Kita bisa membuat bentuk tabel yang cukup bagus. Kemudian silakan tulis yang baris berikutnya dan sampai 102. Table H edu JK. Sudah? Jadi pertama ini tabel ini merujuk ke untuk membuat tabel antara umur, pendidikan, dan jenis kelamin. Berikutnya itu adalah tabel yang merujuk ke umur, jenis pendidikan, dan jenis kelamin namun dalam satuan persen. Kalau sudah silakan di execute. Kita usia Sorry, H-nya masih kita ganti usia, sorry ini karena kita tadi melewatkan yang H. Sorry ini saya revisi. tadi kita nggak salah tuh. Oh ini yang edu. Kita harus Sorry ini saya revisi jadi usia. Bisa. Backnya dihapus aja sih, sorry saya hapus aja karena tadi sebenarnya umur saya kategorisasi juga menjadi 5 atau berapa. Nah kalian bisa usia jangan jalanin. Oke, silakan diperhatikan dulu ini bahwa kita membuat tabel lebih dari dua variabel. Jadi ada education, JK, usia. Jadi saya akan tetap saya masukkan karena ini adalah kelebihan dari fungsi tabel.
caranya cara ngetik Bisa jadi langsung. clicking buat daerah ini. Nah, silakan Enggak, maksud gua kalau di gitu, sini ada saya lagi atau tabel usia hidup jika start persen. Biasa dari Kalau kita execute, kita akan mendapatkan ini tuh batasan terus. tabel yang cukup banyak karena usia tadi kita belum kategorikan. Sebaiknya usia kita kategorikan misal 0 sampai 20 tahun, 21 sampai 40 tahun. Jadi agar nggak terlalu kelihatan banyak, namun tadi karena kita lewatkan karena waktu, jadi ketika kita membuat tabel usia hidup JK start persen, kita akan mendapatkan proporsi pendidikan dan jenis kelamin setiap umur. Contohnya adalah misal kita punya umur 32 tahun, pendidikannya adalah seperti ini, dan ini yang keduanya adalah jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan sebagainya adalah perempuan. Ini akan bermanfaat jika kalian punya banyak variabel yang ingin kalian tampilkan. Silakan diberi catatan, jangan lupa. Tapi ini tadi iya. Itu enggak, tapi yang di bawahnya enggak itu teman yang kedua. Apakah oke? Ada pertanyaan? Yang kedua. Ini pertama yang satu. Praktek 8 saya pikir cukup. Kita lanjut. Bisa? Ya, kita lanjut ke praktek 9. Sekarang kita akan membuat grafik. Jadi ada beberapa bentuk grafik yang bisa kita lakukan, mungkin seperti histogram, kemudian grafik lingkaran dan lain-lain. Kita sesuaikan dengan data kita. Nah, sekarang kita memiliki data expenditure atau pengeluaran rumah tangga per bulan. Kita ingin membuat grafik dari expenditure itu. Kita tinggal tulis, akan ditulis praktik 9. Histogram atau HIST aja, nggak apa-apa, tetap bisa bicara. Explain. Bagi tantangannya adalah membuat grafik histogram. Persen mana? Hujan. Format cukup angka. Setelah itu silakan di execute. Hasilnya seperti ini. Masih cukup sangat berantakan. Itu kan ada beberapa hal. Perlu kita format datanya itu menjadi, silakan ditulis lagi, format expand persen 15 titik 0 BC. Format expand 15% 0 GC. Biar apa ini? Udah kali belum. Format expand persen 15 titik 0 BC. Format expand 15%. Berikutnya, karena masih bentuk satuan dari pengeluaran kan lebih baik dalam juta, kita akan membuat histogram expand frag width 1 juta. Jadi lebarnya adalah 1 juta 1 juta. Silakan tulis yang ini, histogram expand koma frag width 1 juta. Ini adalah cara membuat grafik histogram dengan lebar-lebarnya adalah 1 juta. Silakan di execute.
Nah, ketika kalau sudah execute hasilnya akan seperti ini. Ini ternyata range dari rumah tangga karena cukup besar, dia sampai 400 juta. Ini adalah hasilnya. Perlu kita cek karena memang maksimalnya itu terlalu tinggi. Mana persennya? Kan beda ya? Beda sendiri beda. Kalau persen Instagram, ini aja ini. Oh, oke. Instagram. Karena tadi kita ini kan kita cek ternyata memang jangkauan atau maksimal dari pengeluaran rumah tangga itu terlalu besar di data kita. Kita bisa tulis dengan tambahan histogram expand if expandnya kurang dari berapa nih? 10 juta atau mungkin 15 juta aja deh. 20 juta. Expand 20 juta. Jadi biar gambarnya lebih menarik. Jadi kita edit Instagram expand if expandnya kurang dari 20 juta. Kemudian kita execute. Nah, ada yang bisa jelasin nggak? Ini gambarnya berarti ceritanya seperti apa? Ada yang mau volunteer untuk menjelaskan? Ini gambarnya, Instagramnya berarti ceritanya seperti apa? Ada yang mau menjelaskan? Silakan. Pokoknya pengeluaran rumah tangga per bulan lebih banyak nih. Ayo siapa? Ada yang mau? Silakan. Ayo. Bapak. Ini struktur biasa kok. Sama sama kayak Excel, cuma kita menggunakan data. Ada yang volunteer ingin menjelaskan? Lebih banyak orang yang mengeluarkan Ayo siapa? Masa harus saya tunjukin? frekuensinya. Ada yang mau menjelaskan terkait grafik ini? Jadi data ini kan menunjukkan sebenarnya bagaimana sih distribusi frekuensi dari data kita. Kita restriksi bahwa yang kita potret hanya yang kurang dari 20 juta. Jadi ini yang pertama mungkin 0 juta, 1, 2, 3, 4, 5 juta 5 juta berarti di sini. Ini sampai 10 juta, 15 juta, 20 juta.
Dan bar ini menunjukkan kan kalau sisi sumbu Y-nya adalah frekuensinya. Ini harus ini kan pangkat 4, berarti sekitar 6.000 responden. Artinya 4.000 responden, 2.000 responden. Ini harusnya kita edit menjadi yang lebih tentara, lebih terlihat bahwanya adalah 2.000, 4.000, 6.000, 8.000. Jadi dari survei kita bahwa ekspeditur pengeluaran per bulannya itu rata-rata dia berada di sini, paling banyaknya ada di sekitar 3 juta something. Kemudian baru 4 juta, kemudian 5 juta, 2 juta dan berikutnya. Jadi ini adalah gambaran bagaimana distribusi pendapatan atau pengeluaran di hasil survei kita. Yes, garisnya adalah menuju ke 3 juta. Nah, kalau kita cerita soal ketimpangan, gambar ini menjadi gambar yang cukup menarik karena memang bagaimana bahwa sebagian orang di sini itu ternyata mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi ketimbang yang lainnya. Jadi adalah gambar untuk memperlihatkan salah satunya adalah bagaimana ketimpangan itu terjadi. Oh, ternyata yang di sini sebagian kecil orang di sini pendapatannya cukup tinggi ketimbang yang lain. Ini kalau kalian belajar terkait kurva gini dan lain-lain, ini salah satu bukti bagaimana adanya ketimpangan seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah ketimpangan atau pendapatan pengeluaran ini dipengaruhi oleh pendidikan? Kira-kira jawabannya iya atau tidak? Ya, mungkin hipotesisnya adalah orang-orang yang berpendidikan lebih tinggi akan mendapatkan pendapatan dan pengeluaran lebih tinggi. Mari kita coba buktikan dengan secara visual gambar. Silakan ini ditulis yang bagian sini. Oh iya. Gila, ini hari yang bahagia buat gue. Gue happy banget gue. Satu pria bahagia, semua pria merasakan. Semalam gue galau banget, tidur jam 3 karena gue nemu di kosan dari kosan jiran. Gue mikir ya dia lagi Pada berikutnya akan menunjukkan bagaimana sebelah antara pengeluaran dengan pendidikan. Beda agama aja langsung dikasih giliran gue mau beda agama. masih mending beda negara daripada beda agama.